Perang Salib adalah perang paling bersejarah di dunia, yang merupakan perang terbesar dalam sejarah, yang melibatkan dua kubu pasukan Kristiani dan pasukan Muslim. Faktor utama Perang Salib. Pada abad ke-11, situasi politik di Eropa dan Timur Tengah sangat kompleks. Kekuasaan Paus di Roma meningkat, dan Paus Urbanus II memulai kampanye untuk merebut kembali Tanah Suci dari Muslim. Tanah Suci, yang dianggap sebagai tempat suci oleh Kristen, telah dikuasai oleh Muslim sejak abad ke-7. Paus Urbanus II bertekad untuk merebut kembali tanah ini dan mengembalikan kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib pertama dalam pidatonya di Konsili Clermont. Panggilan ini disambut oleh banyak bangsawan dan ksatria Eropa yang siap untuk merebut kembali Tanah Suci dari Muslim. Mereka melihat Perang Salib sebagai kesempatan untuk memperoleh tanah, kekuasaan, dan kemuliaan, serta untuk membela iman Kristen mereka. Paus Urbanus II berjanji bahwa siapa saja yang berpartisipasi dalam perang ini akan mendapatkan ampunan dosa dan tempat di surga. Panggilan ini sangat menarik bagi banyak orang Kristen yang ingin membersihkan dosa-dosa mereka dan memperoleh keselamatan. Mereka percaya bahwa Perang Salib adalah kesempatan untuk membela iman Kristen mereka dan memperoleh ampunan dosa. Persiapan perang. Banyak bangsawan dan ksatria Eropa yang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam Perang Salib. Mereka mengumpulkan pasukan, senjata, dan perlengkapan lainnya. Beberapa bangsawan yang terkenal yang berpartisipasi dalam Perang Salib pertama adalah Bohemond, Godfrey, Raymond, dan Baldwin. Perjalanan ke Yerusalem, sebuah petualangan berdarah. Pasukan salib bergerak melalui Anatolia, sekarang Turki, dan mencapai Yerusalem pada Juni 1099. Mereka menghadapi banyak tantangan selama perjalanan, termasuk serangan dari Muslim dan kesulitan logistik. Namun, mereka tidak menyerah dan terus maju menuju tujuan mereka. Mereka berjuang untuk merebut kembali Tanah Suci dan mengembalikan kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Pengepungan Yerusalem, sebuah pertempuran berdarah. Pasukan salib mengepung Yerusalem pada 7 Juni 1099. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa minggu, dan pasukan salib akhirnya merebut kota pada 15 Juli 1099. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa biaya. Banyak orang yang terbunuh atau terluka dalam pertempuran ini. Pasukan salib juga melakukan pembantaian dan penjarahan terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di kota. Pertempuran yang sengit. Pertempuran di Yerusalem sangat sengit, dengan pasukan salib dan Muslim bertempur dengan gigih. Pasukan salib dipimpin oleh beberapa bangsawan terkenal, termasuk Godfrey dari Bouillon dan Raymond dari Toulouse. Mereka berjuang untuk merebut kota suci ini dan mengembalikan kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Berebut kota. Setelah beberapa minggu pengepungan, pasukan salib akhirnya merebut kota Yerusalem pada 15 Juli 1099. Mereka memasuki kota dengan senjata yang terhunus, siap untuk bertempur dengan pasukan Muslim yang tersisa. Banyak orang yang terbunuh atau terluka dalam pertempuran ini. Dampak Perang Salib pertama. Sebuah perubahan besar. Perang Salib pertama memiliki dampak yang signifikan pada sejarah Eropa dan Timur Tengah. Perang ini memperkuat kekuasaan Paus dan meningkatkan kesadaran akan identitas Kristen di Eropa. Namun, perang ini juga menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar, serta memperburuk hubungan antara Kristen dan Muslim. Perang Salib pertama juga memicu gelombang kekerasan yang akan berlangsung selama beberapa abad. Pembantaian dan penjarahan. Setelah merebut Yerusalem, pasukan salib melakukan pembantaian dan penjarahan terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di kota. Banyak orang yang terbunuh atau terluka,
yang menyebabkan penderitaan kepada rakyat yang tak bersalah. Pembentukan kerajaan Yerusalem. Setelah merebut Yerusalem, pasukan salib membentuk kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon. Kerajaan ini berlangsung selama beberapa abad dan menjadi pusat kekuasaan Kristen di Timur Tengah. Penyebab utama Perang Salib Pertama 1095-1099 adalah kompleks dan multifaktor. Berapa penyebab utama? 1. Perebutan Tanah Suci. Tanah Suci dianggap sebagai tempat suci oleh Kristen, dan banyak Kristen ingin merebut kembali tanah ini dari Muslim yang telah menguasainya sejak abad ke-7. 2. Ekspansi Muslim. Ekspansi Muslim yang cepat dan luas di Timur Tengah dan Afrika Utara membuat banyak Kristen merasa terancam dan ingin merebut kembali wilayah yang telah hilang. 3. Kekuasaan Paus. Paus Urbanus II ingin meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya di Eropa dan Timur Tengah. Perang Salib memberikan kesempatan bagi Paus untuk memimpin dan mengarahkan kekuatan Kristen. 4. Feodalisme dan Ksatria. Sistem feodalisme dan ksatria di Eropa membuat banyak bangsawan dan ksatria mencari kesempatan untuk memperoleh tanah, kekuasaan, dan kemuliaan. 5. Perebutan ekonomi. Perang Salib juga dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh kekayaan dan sumber daya ekonomi di Timur Tengah. 6. Perbedaan agama. Perbedaan agama antara Kristen dan Muslim juga menjadi faktor Perang Salib. Banyak Kristen melihat Muslim sebagai ancaman terhadap iman mereka dan ingin merebut kembali Tanah Suci. 7. Panggilan Paus. Panggilan Paus Urbanus II dalam Konsili Clermont pada tahun 1095 menjadi pemicu langsung Perang Salib Pertama. Paus berjanji bahwa siapa saja yang berpartisipasi dalam perang ini akan mendapatkan ampunan dosa dan tempat di surga. Dari sejarah kita belajar bahwa perang memiliki kejahatan yang gak bisa dilupakan. Dari perang juga kita tahu bahwa seberapa mengerikan perang, dan pesan yang ingin disampaikan adalah ambillah hal-hal positif dari perang, sebab dari kejadian selalu ada dua sisi. Jangan lupa subscriber and like ya teman.